Cek 1 2 3 cek. Oke, semuanya bisa mendengar suara saya. Cek. Yang belum mengaktifkan speaker silakan aktifkan speaker ya. Oke, cek 1 2 3 saya anggap semuanya sudah menjalankan speakernya ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar kita pada hari Kamis ya. Seperti biasa, webinar hari Kamis kita akan lebih bertajuk ke edukasi ya. Bertajuk ke edukasi. Dan kurang lebih webinar ini akan berjalan sekitar 1 jam ya, dan 1 jam. Dan nanti kalau selama berjalannya webinar, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja melalui fasilitas chat yang tersedia ya. Dan diharapkan untuk rekan-rekan tidak menekan tombol mic warna oranye atau menekan tombol mic presenter ya, karena bisa mengganggu jalannya webinar kita pada hari ini. Oke, dan saya ingin mengucapkan juga selamat datang pada rekan-rekan semua. Sudah cukup banyak yang datang ya. Ada Pak Dani, Pak Dorita Natal, Pak Gio, Pak Herman, Pak Presi, Pak Made Martono, Pak Riko, Pak Sugata, dan Pak Wafa. Oke, selamat datang semuanya. Semoga informasi yang nanti diberikan ini bisa berguna buat rekan-rekan. Minimal bisa memodif ataupun bisa terinspirasi ya dari cara-cara trading yang nanti diinformasikan ya. Karena tidak selalu juga jika di copy mentah-mentah bisa cocok juga dengan masing-masing trader ya. Karena setiap trader punya karakteristik masing-masing. Ada yang sabar, ada yang cepat, ada yang santai ya. Itu kembali lagi ya. Oke, untuk hari Kamis ini ya. Hari Kamis ini kita akan membahas mengenai sebenarnya ada dua indikator yang cukup populer ya. Ada indikator MA dan indikator dari stokastik yang digabungkan ya, kurang lebih mungkin penggabungannya seperti apa jika digabungkan membentuk sebuah sistem trading gitu ya. Oke, kita akan langsung mulai saja. Tips menyatukan MA dan stokastik dalam trading ada ya. Pertama ya pasti Anda harus mengerti dulu MA ya, dan kedua kayak mengerti stokastik. Kalau tidak mengerti dua-duanya ya gimana bisa menggabungkannya itu ya. Pertama makanya karena itu di awal saya ingin sedikit mungkin lebih mungkin ya merefresh lah ya. Buat rekan-rekan yang masih baru juga ya, yang masih baru. Jadi indikator moving average itu apa gitu ya. Ya, pertama ini moving average ya bisa merupakan dikatakan juga indikator berjenis tren ya. Yaitu indikator yang digunakan untuk menentukan tren yang sedang terjadi di market. Ya ini sekarang digunakan juga oleh kita tim analis ya untuk menentukan tren yang terjadi di pergerakan harga ya. Jadi kurang lebih simpelnya ketika harga ya berada di atas moving average, maka ada kemungkinan harga akan bergerak uptrend ya. Dan begitupun sebaliknya ketika harga ya berada di bawah dari MA ya, maka ada kemungkinannya akan bergerak downtrend seperti itu ya. Lalu, nah ini fungsi yang kedua juga ya, bisa digunakan sebagai support resisten. Nah kalau di sistem ini selain diajukan sebagai trend juga sebagai support resisten ya. Jadi katanya ya, konon cara katanya ya, kalau misalnya harga itu mendekati garis MA itu katanya bisa memantul, katanya seperti itu. Nah, katanya MA itu disebut sebagai support dan resisten dinamis gitu ya. Jadi ketika mendekati MA ya, ada kemungkinan harga memantul. Dan jika yang menggunakan double MA ya, double moving average, katanya kalau di antara dua moving average itu ada kemungkinan harga bisa memantul.
Itu untuk poin yang kedua. Yang ketiga, oh ini tadi saya sudah bilang juga ya, support dan resisten dinamis ya. Kenapa dinamis? Karena ya mengikuti pergerakan harga ya. Kalau objektif itu lebih ke pivot. Kalau pivot kan menggunakan perhitungan-perhitungan sehingga sesuai gitu ya, objektif ya. Seperti itu. Itu hanya untuk merefresh saja ya. Untuk rekan-rekan yang mungkin ya masih baru ya. Masih baru atau mengenal moving average. Ya contohnya seperti ini mungkin ya. Kondisinya ya ketika harganya berada di bawah moving average cenderung bergerak turun pada contoh di gambar ya, dan begitu pun sebaliknya ya, seperti itu. Dan kalau misalnya berpotongan katanya ada indikasi ya, bukan kepastian. Ada indikasi bahwa tren bisa berubah ya. Kalau MA berpotongan ya, MA berpotongan indikasi berubah ya. Lalu gimana kalau memang di gambar ada seperti ini ya, menembus moving average naik ke atas nih ya. Ya memang baiknya harus menunggu dulu ya, menunggu harga moving average-nya berpotongan dulu ke atas. Memang kadang akan ditemui juga ya, karena namanya indikator tidak mungkin bisa 100% tepat ya indikator ya. Dan pasti ada missnya juga ya, hampir semua indikator. Tidak ada indikator yang benar-benar perfect ya, tidak ada indikator yang benar-benar perfect. Kalau kita lanjut stokastik ya. Sebelum lanjut stokastik, mungkin ada yang ingin tanyakan moving average? Moving average juga ada yang eksponensial, ada yang weight average ya. Kalau nggak salah ada beberapa gitu ya. Cuman yang biasa digunakan adalah simple dan eksponensial ya. Yang lainnya tidak terlalu digunakan. Ya. Kalau eksponensial katanya lebih merespon yang lebih cepat. Kalau nggak salah ya, untuk time frame lebih kecil katanya lebih baik eksponensial moving average katanya. Itu dengar-dengar kalau baca dari googling ya, di Google ya, katanya demikian. Tapi dicoba saja dulu. Yang pertama, kalau memang ingin mencoba menggunakan MA sebagai acuan dari sistem trading Anda, itu perlu diuji dulu ya. Perlu diuji dulu di MetaTrader Anda gitu ya, dengan menggunakan demo ya, ataupun backtest juga ya. Itu untuk moving average ya. Jadi ada simple dan eksponensial, ada 4 kalau saya. Itu caranya sangat mudah sekali ya. Kalau di MetaTrader itu nanti tinggal diubah aja. Bisa klik kanan di moving average-nya, nanti tinggal dipilih saja ya. Saya akan contohkan mungkin ya. Ini moving average ya. Diklik saja. Nah, ini ada MA method ya, tempat ya. Linear weighted ya maksud tadi ya. Smooth, simple dan eksponensial ya. Kalau ngomongin gimana cara ngitungnya agak ribet ya, agak ribet. Sebaiknya hitungnya ya sudahlah, nggak usah ya kalau menurut saya. Karena kalau di googling sendiri cara perhitungannya ada gitu ya, cara menghitung moving average ada macam-macam ya. Cuman kan kalau secara metode sudah dihitungkan gitu. Intinya cuma dibagi rata-rata lah, sesuai dengan periode yang ini ya, sesuai periode yang digunakan. Contoh mungkin ya. Baca dari sumber ya, banyak dari sumber. Yang harus dicari ya. Nanti rekan-rekan bisa cari sendiri. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Suara saya terdengar kan rekan-rekan ya? Takutnya nggak, tadi saya ngomong nggak ada yang dengar lagi. Kita lanjut. Bagus, sip, terdengar. Oke, kita lanjut ke stokastik ya. Stokastik ya, ini sudah
Sebenarnya sudah sering di webinar-webinar juga sudah sering di ini ya, sudah sering dipaparkan ya stokastik, dan di analisa kita pun menggunakan stokastik juga ya, dan moving average juga sih ya, kurang lebih ya sebenarnya hanya untuk membantu kurang lebih menemukan momentum ya, menentukan momentum yang baik untuk menentukan entry point ya. Katanya kalau memangnya di jenuh beli lalu bergerak turun gitu ya, katanya ada kemungkinan harga turun, dan begitupun kalau misalnya harga berada di jenuh jual ya, di jenuh jual dan bergerak naik, ada kemungkinan harga akan bergerak naik ya. Nanti ada contoh gambarnya. Ya, nih sell sangat baik ketika muncul berada di area overbought. Jadi overbought itu untuk informasi itu adalah jenuh ya, jenuh beli ya. Jadi kalau di atas intinya ada kemungkinan mau turun. Jenuh beli, dan ya sama ini juga lawannya ya. Kalau overshot ini jenuh jual. Jadi kalau memangnya berada di area jenuh jual ya, ada kemungkinan harga bisa bergerak naik ya, ada peluang sinyal buy. Ini ya, contohnya ya kurang lebih ya. Ya ketika harga di bawah bergerak naik ya, ada kemungkinan bergerak naik. Ketika di atas ada kemungkinan harga bergerak turun ya. Seperti itu ya, seperti di gambar ya. Cuman memang kembali lagi tidak ada indikator yang perfect, benar-benar perfect ya. Jadi memang pasti ada missnya juga, dan katanya untuk meminimalisir ya, sinyal pada stokastik, katanya ambil sinyalnya yang sejalan dengan tren saja ya. Jadi kalau memangnya trennya naik, yang ambil sinyalnya oversold aja gitu. Ketika harga berada di bawah itu, ketika begitu pun ketika downtrend ngambil posisinya ketika overbought saja ya, itu bisa lebih aman katanya ya. Indikator ini lebih bergerak dengan baik ketika pasarnya sideways sebenarnya ya, jadi bisa cuman ya agak sulit ya sebenarnya ya, agak sulit kita bisa mendeteksi ya pasar sideways itu ya bagaimana. Memang kalau kita sudah ada data-datanya memang gampang, oh ini sideways, tapi kan kita tahu kapan start sideways itu yang sulit ya, seperti itu. Lalu untuk basic penggunaannya ya, jadi ini sudah mulai digabungkan ya. Memang kalau ingin detailnya, yang suka menggabungkan indikatornya ada rekan saya sendiri ada ya, dan ini juga sebenarnya slide juga dibuat oleh rekan saya ya. Cuman kebetulan saya yang membawakan karena ada nasabah juga gitu ya. Jadi beliau suka gabungkan MA dengan stokastik ya. Untuk settingannya berapa mungkin rekan saya lebih paham ya. Nanti mungkin Pak Eko yang lebih menjelaskan sebetulnya. Cuman untuk yang saat ini ya, untuk yang mastok ini ya, yang katanya disebutnya mastok gitu ya. Basic penggunaannya adalah moving average ya. Tadi kan seperti saya bilang, di sistem ini menggunakan moving average ya, yang digunakan sebagai indikator tren, sebagai penentu pergerakan arah ya. Jadi kita harus ini dulu ya, kurang lebih melihat dulu trennya kemana gitu ya, untuk mengambil keputusan buy atau sell-nya. Lalu ya, perpotongan antara harga dengan MA maupun potongan antara harga dengan MA ataupun MA yang berbeda periode sebagai sinyal untuk posisi ya, untuk entry posisi. Jadi kalau yang memang mendekati MA ataupun berada di 2 MA ya, berada di 2 MA harganya, itu ada kemungkinan ya untuk mengambil posisi ya. Nah, ini juga yang ketiga, ada garis MA digunakan sebagai support resistance, sebagai second opinion ya, tadi ya seperti saya bilang tadi ya, dan menggunakan entry posisi. Stokastik digunakan sebagai konfirmator ya, desinya yang muncul. Jadi ketika memang harga berada di moving average gitu, kurang lebih cek juga ke indikator ya, indikatornya seperti apa ya, indikator stokastiknya. Kita akan lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Mungkin ini juga akan cepat lebih beres kalau saya bacakan slide-nya. Mungkin nanti kalau di belakang kita ngobrol-ngobrol ya,
Oke. Ya. Terusnya ya, ini menggunakan time frame H1 ya. H1. Gunakan time frame H1. Lebih besar lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena memang kalau rekan-rekan pelajari ya, kecenderungannya memang kalau time frame makin besar, tingkat kevalitannya semakin tinggi ya. Semakin tinggi. Lalu pasang KMA dengan periode 20 dan 50 ya. 20 dan 50 nanti akan saya coba di aplikasikan di MetaTrader ya, seperti apa. Lanjut. Ya, pasang stokastik settingannya berapa? Settingannya yang normal saja ya. Itu yang default, tidak ada perubahan. Kurang lebih ini ada rules ya, saat uptrend ini seperti apa gitu ya. Ini untuk bisa menggambarkan kemungkinan cara mengambil peluangnya seperti apa gitu ya. Ya pastikan MA mengarah ke atas. Kalau di uptrend ya tadi seperti saya bilang ya harus ke atas ya. Walaupun harga berada di atas dari moving average dan tunggu harga masuk ya ke area di antara kedua moving average. Jadi tadi kan memang kita menggunakan dua moving average yaitu 20 dan 50, tunggu harga ke antara area tersebut ya. Cari sinyal beli di stokastik dan oscillator, kurang lebih seperti itu ya. Itu simpelnya ya. Dan tadi ada pertanyaan, jika template 1 MA 20, kalau template lebih kecil bisa juga nggak ya MA yang lebih kecil? Bisa saja Pak. Yang pasti pada hari Natal harus pengujian ya. Dan ini pun bukan berarti perfect ya. Sistem ini pun tidak perfect ya. Sebaiknya dicoba dahulu ya, karena tetap ada miss-nya juga, dan caranya yang terbaik adalah memang kalau saya pribadi sendiri jika menggunakan ini sebaiknya tidak benar-benar tok ya, tidak tok hanya MA dan stokastik saja ya. Kalau saya pribadi, karena saya memang lebih sukanya itu tanpa indikator sih. Jadi memang kalau indikator itu hanya membantu ya kalau saya pribadi. Tiap trader beda-beda ya. Ada yang buy indikator doang, ada silakan digabungkan silakan. Cuman kalau memang penyuka MA dan stokastik ya sebaiknya digabungkan juga dengan support resisten dan kondisi candlestick ya, karena itu menurut saya yang cukup lebih membantu ya. Sebagai konfirmasi juga, jangan hanya stokastik saja. Ya. Itu seperti itu ya Pak Dorita Natal ya. Bisa saja ya, tapi harus diuji dulu ya pastinya. Oke, kita akan coba contoh aplikasi gambarnya ya. Kurang lebih ini harganya ya lagi di atas ya. Ini kan lagi di atas. Memang kalau secara kecenderungan memang ini pasarnya memang lagi sideways ya. Kalau ini gambarnya memang lagi sideways ya. Tapi memang kecenderungannya naik ya. Jadi kurang lebih kan tadi rule-nya adalah ketika harganya ya. Ketika harganya masuki moving average gitu ya kurang lebih, dan indikatornya adalah naik ya. Stokastiknya naik ya. Naik ke atas ya, bagusnya memang dari dia masuk ke bawah dulu ya, ke 20 lalu naik ya. Bagusnya seperti itu. Baru ada peluang harga naik ya. Seperti itu untuk gambaran terus uptrendnya ya, tapi perlu diuji dulu ya rekan-rekan ya, dicoba dulu apakah ini oke, ataupun dulu ditambah dengan indikator apa sesuai sistem trading rekan-rekan ya. Dan untuk exitnya gimana gitu kan, biasanya kalau rekan-rekan TP-nya gimana ya, untuk keluar dari pasarnya gimana ya, sebenarnya kembali lagi yang pertama itu pengaturan money management sebenarnya ya. Bahkan kalau memangnya rekan-rekan sudah rekan-rekan kalau memang sudah mendengar strategi Atrium, bisa katanya menggabungkan dengan menggunakan KTR katanya ya. Itu baik lagi terserah, itu mau menggunakan ayat KTR boleh, monggo ya. Cuman kurang lebih ya, jika exit rule-nya sebenarnya ada beberapa hal ya. Pertama money management ya, sini nggak dituliskan ya. Kalau saya pribadi money management. Kalau misalnya anggaplah Anda sudah mengatur money management Anda, stop loss-nya anggaplah 300 pips misalnya ya. Ya sudah, ketika kena 300 pips ya close gitu ya. Dan kalau misalnya di sini rule-nya ya, katanya ketika harga jatuh tembus ke bawah ya, tembus closing ya.
tembus closing dari bawah MA50 itu sudah bisa kabur ya, keluar dari pasar, katanya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ya, pasang SL nih ya, boleh juga ya, pasang SL boleh ya. Ini juga jika Anda ingin memasang SL ya, misalnya pasang SL sedikit di bawah support terdekat atau TP sedikit di bawah resisten terdekat. Jadi TP-nya kurang lebih di dekat-dekat resisten dan SL-nya dekat support ya. Kalau misalnya mau jarak dari low terakhir juga boleh ya, 5-15 pip dari support resisten terakhir silahkan. Jadi mungkin ya kita kembali lagi ke belakang. Ya ini ya, mungkin di bawah ini kan support ya, ini kan support ya. Turun lagi ya, turun lagi sekitar 5-15 pips ya. Itu 4 digit ya. 4 digit. Kalau 5 digit berarti anggaplah 50-150 pips. Dan kalau misalnya mau lebih bawah lagi di area support lagi silahkan. Jika memang pengaturan manajemen Anda cukup besar untuk penentuan stop loss ya. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Herman, menunggu closing candle dulu ya baru open posisi ya Pak. Betul sekali, memang rata-rata demikian ya. Harus menunggu closing dulu ya. Jadi kalau yang Pak Herman ini lebih cenderung ke ini ya. Cenderung yang menunggu konfirmasi dari candle dulu, itu boleh juga gitu ya. Cuma memang bagusnya tunggu dulu ya. Kalau misalnya sekarang ini memang harganya tertahan di area moving average, ya silakan ya. Betul. Tapi kalau memangnya Anda ingin anggaplah mau masuk langsung entry juga silakan, asal siap resikonya. Tapi kalau memang bagusnya menunggu konfirmasi dulu gitu ya, apakah tembus atau tidak. Dan lebih bagus lagi sebenarnya nggak ada di slide ya, lebih bagus lagi jika memang menunggu candle-candle yang bisa dikatakan ya berpotensi naik gitu ya, seperti mungkin candle-candle seperti ini ya. Ya, ini kan kecenderungannya candle-nya bingung gitu ya, ataupun candle doji gitu ya. Di antara moving average ini lebih kemungkinan untuk harga naiknya ya itu lebih tinggi ya, apalagi seperti ini yang panjang ya, seperti itu. Karena secara psikologis ya, kalau kita dari candle contoh aja ya, anggaplah harga sudah mencoba untuk bergerak turun ya, secara psikologisnya harga sudah mencoba untuk bergerak turun ya. Namun ada yang mulai ibarat itu menekan harga untuk naik ya, aksi beli mencoba naik dan akhirnya tutup seperti ini. Kalau seperti itu ada potensi harga akan bergerak naik. Kalau gitu kita gambar secara psikologisnya ya. Walaupun ada candle yang bingung ya, mungkin kalau bingung ya, ini bingung mau kemana gitu ya, sama kuat nih ya. Mungkin konfirmasinya tunggu candle satu lagi ya, kalau misalnya ingin menggabungkan dengan candlestick. Dan kalau memang ternyata candle berikutnya adalah bullish, ada potensi harga akan naik gitu. Jadi ada saya tambahan, kalau saya lebih tambahkan money management ya, kalau saya ya. Kalau dari gambar tersebut artinya kita masuk setelah persilangan MA sudah terbuka lebar ya. Ya, kalau di gambar lebih ke ketika harga sudah masuk entry ya, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau saya pribadi ya ini tambahan juga ya untuk meramu rekan-rekan sistem trading rekan-rekan gitu. Kalau lebih bagusnya adalah menunggu konfirmasi ya. Jangan langsung sudah masuk, langsung ambil buy atau sell gitu berarti. Jangan seperti itu ya. Saat saya tunggu konfirmasi dari candlestick ataupun lebih bagus tambah juga dengan support resistennya. Saya kalau ngobrol sama saya pasti konfirmasi itu candlestick Pak. Konfirmasi tunggu ya, tunggu sinyal, kejelasan sinyal lah ya. Kejelasan sinyalnya seperti apa gitu. Dari candlestick untuk konfirmasi Pak maksudnya. Iya, tadi contohnya seperti tadi Pak. Kita coba ke belakang ya. Anggaplah di area ini ya, ditemukan candle seperti ini ataupun candle ya seperti inilah. Ini kan ada kemungkinan harga akan bisa memantul ya. Kita jadi tunggu dulu candle di antara moving average itu kalau mau ya.
Baik lagi terserah. Kalau saya pribadi saya lebih memilih itu dibanding sudah masuk moving average langsung upload kasus ini langsung buy. Kalau saya sih nggak mau. Ya, beda-beda, tiap trader beda-beda ya. Mungkin yang pembuat ini lebih seperti itu ya. Kalau saya pribadi tunggu konfirmasi dari candle, kejelasan dari candle apakah memang ada potensi harga akan memantul. Karena dari candle kalau yang saya pelajari lebih memberikan kejelasan. Memang nggak selalu juga sama, cuma bisa memberikan kejelasan. Anggapnya filternya dua lah ya. Jadi kan kalau misalnya sekarang ini udah masuk lalu satu ya, lalu filter berikutnya mungkin dari candlesticknya ya, dan kalau memang mau ditambah dengan stokastik jadi 3 tuh ya konfirmasinya. Terserah, itu tiap orang beda-beda gitu Pak. Tadi Pak siapa ya, Pak Justin, seperti itu Pak, konfirmasi dari candlestick. Jadi Anda memang harus mempelajari pola-pola candle juga. Kalau misalnya sekarang ya contoh di antara moving average tersebut ada pola bullish engulfing misalnya, itu lebih kuat lagi ya. Itu pola udah formasi-formasi candle ya, candlestick pattern ya. Ada hammer, ada inverted hammer, mungkin harus dipelajari ya, bullish engulfing ya gitu. Di antara ketiga tersebut mana yang paling dominan Pak? Maksudnya paling dominan, yang paling dominan kalau saya pribadi ya, saya agak ke indikator agak nggak terlalu gitu ya. Kalau saya lebih pilih support resisten dan candlestick kalau saya ya. Kalau nanti mungkin trader lain ataupun pembaca lain ya mungkin bisa berbeda. Kalau saya lebih suka indikator karena tiap orang berbeda-beda Pak ya. Kalau saya pribadi lebih suka dari candlestick ya. Saya nggak lihat dari indikator juga, nggak selalu lihat dari indikator. Mungkin kalau rekan-rekan yang udah mampir ke tempat di sini mungkin tahu saya. Dan kalau memang sistem trading yang saya gunakan juga, kalau yang saya sharing juga di IMF ya, itu juga tidak menggunakan indikator ya. Yang biasa menggunakan indikator di sini adalah Mas Pak Adi ya, Pak Adi dengan Eko. Kalau saya lebih nggak suka dengan Pak Freddy. Seperti itu. Itu untuk rule untuk buy ya. Kalau rule untuk downtrend sebenarnya sama juga ya. Cuman jadi kebalikannya ya. Kebalikannya kalau tadi kan ke atas ya seperti apa, kalau downtrend ya ke bawah gitu kan. Memangnya harus mengarah ke bawah dan tunggu harga pullback juga sama ke antara MA dan cari konfirmasi sinyal jual ya. Kalau menurut yang pembahasan ini ya. Kurang lebih ya, ini sudah berpotongan ya, sudah di bawah. Nah ini kita lihat di sini ya, sell ketika ini kan harga di sini sebenarnya sudah tembus ini ya, cuman kan mungkin ada candle juga di sini ya, candle yang yang bisa dikatakan bingung ya, candle bingung lalu berkata bearish ya, mungkin ada peluang jual gitu ya. Dan posisi stop loss ya bisa di atas dari candle ini ataupun di atas dekat-dekat candle ini, boleh itu ya, disesuaikan dengan money management ya. Jadi kadang-kadang kalau memang pemberian sinyal pun kadang-kadang kan ada yang tanya saya posisi SL dan TP-nya berapa gitu ya, ada yang nanya seperti itu ya. Tiap orang pasti berbeda-beda saya yakin ya, karena memang penggunaan keuangan dari orang-orang pun beda-beda gitu. Ada yang mungkin masukin 10 juta, ada yang mungkin masukin 100 juta. Kalau yang 100 juta saya yakin kalau penggunaan lotnya cukup kecil gitu ya, mereka akan berani menggunakan stop loss lebih lebar dibanding yang mungkin yang hanya mepet gitu. Jadi kalau memang ketentuan dari stop loss sendiri ya dilihat dari ya support resisten ya, yang bagusnya seperti itu. Tapi dicocokkan dengan money management. Jadi kalau secara money management Anda memang stop loss-nya tidak cocok atau terlalu lebar gitu ya, terlalu jauh ya jangan entry gitu. Seperti dalam penggunaan TP ini ya, TP-nya ini kalau secara kaidah di sini ya kurang lebih dekat-dekat area dari support ya. Jangan pas bener-bener di area supportnya ya, karena kadang-kadang nggak selalu kena juga. Kurang lebih ya beda-bedakan tipis lah. Ya, bebas ini tipisnya berapa ya. Yang bagusnya sih kalau sesuai risk to reward ratio ya, 1:1 minimal ya. Kalau bisa 1:1,5 lebih bagus, ataupun 1:2. Jadi SL-nya 1 tapi TP-nya lebih besar, itu terus lebih bagus ya. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Cukup jelas atau bingung? Kita lanjut, kalau nggak salah habis ya, coba kita lihat dulu. Oh, sama ya exit row-nya ya, jadi sama sih kurang lebih exit row-nya. Intinya kalau di sini kalau misalnya memang harganya ya closing tembus closing di atas MA50 ya, itu ada kemungkinan harganya juga bisa skenario tadi ya, bisa gagal gitu ya. Dan juga kalau memasang kedua bisa juga menggunakan SL tadi ya, jatuh resisten terdekat ya. Ataupun dan TP nih ya, TP ya, dekat dengan support terdekat, kurang lebih seperti itu. Term and condition. Nah, ini memang ada term condition ya. Jadi yang pertama yang memang keadaan pasar sideway ya tidak bekerja dengan baik ya katanya ya. Karena memang moving average-nya pun sulit ya untuk menekannya ya. Memang secara stokastiknya mungkin bisa gitu ya. Cuma yang jadi masalah kalau menurut saya pribadi ya, ya kalau ketika stokastik ya, ketika stokastik ini maksudnya sulit untuk kita mendeteksi kapan pasar itu sideway ya. Rata-rata kalau udah terbentuk cukup kelihatan, baru kita bisa melihat oh ini sideway, tapi memang untuk entry-nya sendiri nggak tahu kan sideway-nya sampai berapa lama. Bisa aja kan dia sideway dulu, udah sideway langsung dia berubah trend atau downtrend gitu kan. Itu sangat sulit sebenarnya ya kalau kita menentukan sideway atau enggak gitu. Cuma misalkan memang kalau memang harga kelihatannya pas lagi Anda ingin mencoba cara ini gitu, ketika mungkin terlihat sideways jangan dulu gitu, tunggu ketika mulai trending saja. Dan kedua tadi saya bilangkan jika MA bergerak flat atau datar tidak disarankan menggunakan trik ini. Ya memang kalau MA-nya juga naik turun ya susah juga ya. Seperti itu. Oh sudah habis tuh, cepat ya. Sudah sampai 3:45. Nggak apa-apa, kita coba ngobrol-ngobrol saja ya. Kalau memang ada yang ingin tanyakan dulu. Pertama saya ingin berikan dulu ini ya. Mungkin pertanyaan mungkin. Silakan ada yang ingin bertanya mungkin. Dari pembahasan yang tadi dibahas. Nah ini mungkin mirip ya. Ini kayak kondisinya bisa nih di QE ya. Di QE ini. Oh ini pas lagi bagus sekali nih. Ini pas lagi bagus ya. Ini pas lagi bagus nih. Ini kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini kan ini area resisten ya. Sempat tembus sampai kali resisten dan ini ada candle dan di antara ini stokastiknya juga turun ini ya. Ini ada kemungkinan turun ini bearish. Nah, ini bisa entry di sini. Kalau yang nunggu konfirmasi ya. Kalau misalnya nggak nunggu konfirmasi mungkin startnya bisa ini. Ya, startnya lebih SA-nya lebih tipis ya, seperti itu. Coba live Mas, kali-kali kalau kita dilarang ya di sini ya untuk langsung live ya. Karena peraturan Bapepti juga ya. Jadi saya tidak hanya merekomendasikan saja ya. Hanya merekomendasikan saja tapi tidak memberikan secara pasti bahwa harga akan turun atau tidak ya. Karena kita juga selalu berbilangnya juga kan peluang ya, kemungkinan ya. Karena analisa tidak ada yang perfect ya. Tidak 100% perfect. Seperti itu. Ini contohnya mungkin ya. Seperti ini. Stop loss pun tidak terlalu besar ya. Dan candle seperti itu. Ya contoh lain yang mungkin ya. Lihat ya. Ini bisa tapi nggak terlalu bagus ya. Ini bisa ya. Ini bisa. Memangnya ya sideways tapi ini sudah mulai turun. Kalau kita pakai bantuan Fibonacci juga bagus ini. Ya, buat Fibonacci ini area resisten ya. Area resisten. Dan ada candle seperti ini dan berada di moving average, ini ada peluang harga akan turun. Ya. Ini untuk apa nih? Oh, untuk silver ya. Mungkin seperti itu.
Mungkin yang ditanyakan, silakan. Sebelum saya nunggu pertanyaan, ya kita juga akan ke ini dulu ya. Untuk Threadwork ya. Saya akan sedikit promosikan mengenai Threadwork ya. Mungkin kurang lebih kalau yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya silakan nanti bisa mencobanya untuk nasabah. Kalau yang belum tahu ya silakan coba di sini ya, www.forex.com/threadwork ya. Jadi kurang lebih ini misalnya rekan-rekan punya sistem trading ya, kayaknya sistem trading dan ingin dicoba untuk diotomatiskan ya, bisa menggunakan Threadwork ya. Jadi selama Anda membuat logika berpikirnya yang tepat ya, logika berpikirnya yang intinya bisa membubuhkan logika berpikirnya yang oke gitu ya. Di Threadwork ini Anda kurang lebih bisa Threadwork bisa membantu trading Anda ya. Jadi Anda tidak perlu harus duduk standby depan komputer dan otomatis harga akan bergerak. Posisi sistem trading Anda akan bergerak sendiri ya, sesuai dengan logika yang telah Anda buat, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya Threadwork ini menggabungkan dengan jasa VPN ya. Itu VPN saya lupa ya, antara itulah ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya punya robot ya, anggaplah punya robot gitu kan, ataupun mau bikin robot kan harus ke IT dulu ya, yang mengerti bahasa pemrograman, lalu Anda harus mencari VPS ya, nanti kalau misalnya memang ketemu sudah dapat ya, baru pasang metadata-nya ya, dan robotnya di VPS tersebut ya. Lalu sistem Anda berjalan. Tapi dengan Threadwork ini Anda cukup memasukkan logika berpikir Anda ya. Gitu di Threadwork-nya ya. Lalu masukin akun tradingnya juga ya di situ. Nanti otomatis kalau sudah benar gitu ya, maka akan berjalan secara otomatis. Sistemnya masih bingung. Ya memang sih Pak, memang sudah cukup dimudahkan ya untuk Threadwork ini, cuma memang Threadwork ini harus yang benar-benar mengerti secara teknikal juga ya. Jadi kalau memangnya Anda benar-benar cukup blank sama sekali, tidak recommended Threadwork ini ya. Threadwork ini harus yang benar-benar sudah minimal di tahap menengah lah mengenai trading ya. Harus tahu MA mungkin yang mengatur stokastik, karena perlu pembuatannya perlu memakan harus membubuhkan logikanya gitu kurang lebih ya. Sebenarnya simpelnya adalah daftar Threadwork ya, sudah punya ID-nya, masukin logika, masukin metadata, sudah otomatis harga sistem tradingnya Anda akan bergerak sendiri. Simpelnya kayak gitu ya. Cuman yang menjadi masalah susahnya memang logikanya berpikirnya itu ya perlu harus dibubuhkan gitu. Itu perlu waktu juga dan harus mencari ya, mana yang benar-benar pas gitu. Ya. Cuman kurang lebih dengan ada Threadwork ini strategi trading Anda bisa direview juga sih. Ya. Pasang posisi Threadwork-nya, maksudnya gimana nih? Si Threadwork itu otomatis akan memasang posisi buy atau sell Pak, jika Anda membubuhkan logika yang tepat gitu. Anggaplah misalnya contoh ya, mungkin pakai mas stok tadi gitu ya. Anda memasukkan logikanya ketika kurang lebih harga masuk moving average, di antara moving average gitu ya. Lalu stokastiknya turun dari 80 misalnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu akan mengambil posisi sell misalnya gitu. Dan itu pun sebaliknya itu ketika Anda membubuhkan logika tersebut di Threadwork, maka ketika masalahnya bukan ini ya, bukan topik bahasanya di Threadwork ya. Contohnya Threadwork nanti di hari Selasa ya, webinarnya ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya gambarannya Pak Riko ya. Nanti kalau misalnya Threadwork akan cukup makan waktu ya. Saran saya nanti di hari Selasa ya, Threadwork-nya ya.
Jadi di sini saya hanya promosi saja bahwa jika rekan-rekan ingin menggunakan Tradework, yang tinggal ke sini saja ya. Tinggal masukin nama email, nomor handphone, silakan. Intinya hanya buka akun live saja. Ya, akun live saja sudah cukup. Ya. Tidak perlu deposit dulu untuk saat ini. Ya, kalau memangnya nanti ke depan mau deposit silakan. Sebenarnya sih kalau ya ini ya apa ya? Kalau misalnya rekan-rekan mau, anggaplah seperti inilah. Anda masukin dulu deposit ya ke Forex IMF gitu kurang lebih. Curi dulu ilmu-ilmunya atau kurang lebih sistem tradingnya seperti apa ya. Nanti kalau misalnya dirasa cocok, ya berguna ya lanjutkan. Kalau misalnya nggak cocok, tarik lagi aja uang Anda. Itu aja sih sebenarnya simple ya. Ini bagusnya 2 jam, maksudnya mah kalau 1 jam terlalu singkat. Sebenarnya kita ada ini ya, ada ya tapi masukan ya. Nanti saya coba sampaikan juga ke bagian atas ya. Sebenarnya kita ada trading di ini juga ya, di kantor juga ya. Itu di kantor lebih private ya, lebih private dan waktunya lebih panjang. Itu mungkin nanti bisa dihubungkan atau bertanya langsung ke sales masing-masing ya. Kalau memungkinkan akan ada biaya akomodasi juga, tapi memang tanya ke sales masing-masingnya itu lebih detailnya. Saya nggak berani jawab karena memang ada akomodasi khusus ya. Tapi mungkin yang deposit cukup tinggi ya, saya nggak tahu. Coba tanya saja ke sales masing-masing. Nah itu lebih private-nya memang di yang ini ya. Private-nya di yang offline, bukan yang online. Ya, tapi nggak apa-apa, masukan untuk Pak Riko ya. Lalu kedua saya ingin ada titipan juga, coba yang mungkin ini ya, yang mau jadi mitra ya, program mitra partnership juga ada di sini ya. Ke sini saja ke partner.forex.com landing page, nanti mungkin ada rekan saya yang bisa lebih menjelaskan, dan kalau misalnya mau ya daftar dulu aja. Nanti masalah jadi atau enggak ya nggak jadi masalah, tidak mengikat ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal lain yang ingin tanyakan mengenai ini? Akurasi dari pola-pola candlestick seberapa sering benar, Pak? Ya nggak selalu sering benar juga sih, sama-sama aja, Pak. Sama aja, 60-70% lah mungkin ya. Jadi harus digabungkan juga gitu. Kadang-kadang juga ada pola-pola candle yang mungkin yang bagusnya mungkin ketika pola candle ketika ada di area support atau resisten. Ya mungkin itu lebih kuat ya. Lebih kuat validitasnya ya. Dan lebih kuat lagi sebetulnya ketika memang berada di ini ya. Berada di time frame lebih besar. Kalau di time frame lebih besar biasanya lebih oke ya. Candle pola-pola candle ya. Di sini nggak ada, mungkin contohnya ada nggak ya? Daily cukup panjang sekali tapi ini ya. Jadi harus benar-benar berada di area support resisten ya. Oh ini kebetulan nggak ada yang benar-benar jelas. Nggak ada yang pas ya. Tapi intinya itu ya. Jadi di area support atau resisten, dan kalau time frame yang lebih besar itu lebih valid ya. Kalau saya pribadi yang lebih doji, pin bar, bullish engulfing ya. Doji, terutama doji ya. Doji, pin bar itu yang mungkin ya seperti ini ya, panjang ekornya gitu ya. Saya lebih suka yang seperti itu. Saya nggak suka ngapalin candlestick ya. Ini pola-pola apa mungkin rekan saya ada yang lebih jago ya. Tapi kalau saya lebih menggambarkan secara psikologis harganya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kan kalau secara ini kan kurang lebih harga pasar bingung gitu kan ya. Saya lebih suka seperti itu gitu. Anggaplah kalau misalnya kondisinya lagi di area resisten, contoh aja ya. Ya resisten tiba-tiba candlenya sama kuat ya, misalnya bullish lalu di area resisten lalu
candlenya sama kuat gitu ya. Ini nggak ada resistennya sih. Kalau ada resisten deket-deket, ya contoh aja, contoh ya, mungkin ini anggaplah resisten gitu ya. Kalau ada candle, oh ini juga sebenarnya ada candle ya. Ini ada candle seperti ini ya. Sempat ke atas kan, stop lossnya kan pasti di atas ya. Dia akan bergerak turun. Biasanya kalau misalnya ada candle yang namanya candle bullish, lalu dimakan lagi sama candle bearish yang besarnya sama gitu ya. Dan berada di area resisten atau support, itu biasanya ada kemungkinan memantul juga. Lalu untuk pola candlestick yang menjauhi MA, apa ada analisa khususnya? Pola candlestick yang menjauhi MA. Maksudnya jadi gimana ya? Pola candlestick yang menjauhi MA. Jadi berada jauh dari garis MA-nya gitu. Ya mungkin kalau seperti itu ya acuannya support resisten kali ya. Jadi contoh mungkin ya, saya nggak bisa nangkep maksudnya gimana, cuman mungkin ya. Jadi kalau misalnya harganya sudah jauh dari MA gitu ya, anggaplah agak uptrend kan jauh gitu ya. Ini kan MA-nya di bawah, jauh di atas gitu ya. Kalau memang ada area resisten gitu ya, resisten itu ya bisa macam-macam, bisa dari data sebelumnya, ini ada data-data sebelumnya, ataupun dari Fibonacci atau pivot point ataupun round number, itu bisa aja ya. Dari formasi candle, ada formasi candle ya bisa saja untuk mengambil posisi sell sebenarnya ya. Cuman ya nggak recommended juga gitu ya. Bagusnya memang dia tunggu turun dulu, lalu ada candle gitu ya yang bagus, lalu entry di situ gitu ya. Bagusnya seperti itu. Untuk menggunakan pola candle sebagai konfirmasi OP sebaiknya menggunakan time frame berapa, Pak? Kalau yang trader harian rata-rata H1 ke atas ya. Itu validitas candle-nya lebih bagus ya. Validitas candle-nya lebih bagus dibanding time frame yang lebih kecil ya. Anda coba aja time frame lebih kecil lebih banyak nggak validnya, apalagi indikatornya juga ya. Oh, baterainya sudah kritis lebih. Apa itu pola pin bar, Pak? Ya pola pin bar sebenarnya kurang lebih ya yang show-nya ini panjang nih ya, ekornya panjang. Ya, seperti itu. Kalau di sini sebutnya juga pin bar candle. Tuh, ya, seperti itu. Pin bar ya, yang ekor-ekornya panjang. Mbak Google sudah bantu jawab. Silakan, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi. Sebenarnya ya 10 menit lagi, silakan. Tapi ini baterai juga sudah low bed ya. Sekitar 18 menit, ya gak masalah. Cukup jelas ya. Kalau memang nanti ada rekan-rekan yang ingin main ke sini gitu ya, ke kantor kami ya bisa langsung ngobrol dengan salesnya, nanti bisa jadwalkan juga untuk edukasi gitu ya, silakan ya. Minimal rekan-rekan ya pendapat pemahaman yang tepat lah. Memang kita tidak bisa menjanjikan profit ya, menjanjikan profit 100% ya. Tapi minimal rekan-rekan akan mendapatkan pemahaman ataupun yang benar lah, misalnya dari trade walk ataupun dari sistem trading, cara membangun sistem trading itu setidaknya membantu lah ya, membantu rekan-rekan daripada benar-benar autodidak sendiri ya, blank sama sekali. Nanti kalau nggak salah di dekat ini juga ada event, tapi saya nggak tahu nih jadi atau enggak ya, belum saya tanya lagi. Coba nanti tanya aja ke salesnya. Ada event tentang trade walk gitu ya, saya lupa. Coba nanti tanya saja ke salesnya ya. Offline juga ya. Sekarang ada yang ingin tanyakan lagi?
Oke, kalau memang nggak ada, thank you buat, oh ada. Iya benar Pak. Kalau mau pakai candlestick ya kalau 4 ya setelah 4 jam, ya betul. Memang kesabaran di trading ini cukup penting ya rekan-rekan semuanya. Banyak orang yang jatuh juga karena nggak sabar gitu ya. Jadi memang harus sabarnya cukup tingkat tinggi ya. Ya memang kalau resikonya seperti itu Pak. Kalau memang kita menunggu konfirmasi dari candle ya bisa jadi potensinya tidak akan sebesar yang mungkin entry lebih dulu. Ketika mungkin masuk dulu nih, ketika masuk MA misalnya ya, sudah entry duluan ya. Ketika masuk MA sudah entry duluan gitu. Pasti akan stop loss-nya lebih rendah ya. Akan potensi profitnya akan lebih tinggi dibanding yang menunggu konfirmasi. Cuma yang menunggu konfirmasi akan lebih baik ya. Seperti itu Pak. Intinya kalau memang ingin mencuri start ya memang harus sudah siap juga dengan segala resiko ini seperti apa gitu ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, jam tangan saya sudah sekitar 5 menit lagi ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang datang. Semoga informasi yang tadi saya paparkan bisa bermanfaat, berguna untuk membentuk sebuah sistem trading yang Anda idealkan ya, yang Anda punya ya untuk mencapai profit konsisten ya. Karena memang untuk profit konsisten butuh waktu ya. Jangan bilang bisnis ini mudah ya. Anda seperti anggaplah Anda membeli franchise sekalipun gitu ya. Tidak mungkin bisa laku langsung bisnis juga ya, karena membutuhkan proses. Jadi kuat-kuatan aja ya. Dengan bisnis ini semakin Anda kuat ya, mungkin Anda akan mencapai keberhasilan ya. Dan membutuhkan proses pastinya ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan selama jalannya webinar kita. Sampai jumpa lagi di webinar besok ya. Kalau nasabah ada besok ya, nonton bareng Perol ya. Dan mungkin ada sedikit tips-tips yang akan dibawakan oleh rekan saya nanti. Oke, sampai situ saja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, salam profit.